Selamat pagi adik-adik semua, Shalom, apa kabar? Senang sekali Lause Rebecca boleh kembali bertemu dengan adik-adik semuanya. Udah siap? Oke, kita ikutin peraturan yang pertama. Ya, peraturan yang pertama untuk mengikuti ibadah online adalah duduk yang rapi. Oke, persiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Ingat, ketika kita ibadah online seperti hari ini, biarpun adik-adik di rumah dan kita bertatap muka secara online, Tuhan Yesus tetap hadir bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari ketika Lause nanti mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan, kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak boleh main-main, karena Tuhan sungguh-sungguh mau melihat hati kita. Oke, dan kalau ada gangguan di sekitar kita, ayo kita beresin dulu. Misalnya ada mainan, kita beresin dulu nih, beresin supaya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan ataupun memuji Tuhan dan tidak fokus kepada mainan-mainan kita. Oke, siap? Ya, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya, Lause mau mengajak kita berdoa, kita bersyukur untuk hari baru, hari ini. Hari Minggu ini, Tuhan masih memberikan satu hari lagi untuk kita. Oleh sebab itu kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai malam tiba, sampai nanti kita tidur kembali, kita mau datang kepada Tuhan. Ya, ayo kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Kami saat ini mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Melalui puji-pujian kami, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh memberikan suara kami, mempersembahkan suara kami, dan terlebihnya hati kami untuk memuji namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri semua. Udah bangkit berdiri? Ya, bangkit berdiri tidak apa-apa. Ya, jangan malu-malu. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan karena segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayo, boleh tepuk tangan ya. Boleh dengan gerakan juga, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorak haleluya, sorak
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik tentu tahu kisah-kisah di dalam Alkitab. Mereka yang taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Yusuf, ya. Adik-adik ingat kisahnya? Bagaimana dia taat dan setia kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang terpercaya dan bisa dipercaya di tanah Mesir. Siapa lagi? Musa juga taat dan setia kepada Tuhan. Taat mendengarkan perintah Tuhan. Dan Tuhan menjadikan dia seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Daniel, seorang yang taat dan setia sampai akhir hidupnya. Dan tentu saja, Nuh taat ketika Tuhan perintahkan membuat bahtera yang begitu besar. Ukurannya Tuhan tentukan loh. Nah, rupanya pada saat itu orang-orang di zamannya adalah orang-orang yang sangat berdosa dan melakukan kejahatan-kejahatan. Dan semuanya adalah kejahatan dan dosa di mata Tuhan. Sedangkan Nuh, dia tampil beda. Dia menjadi seorang yang taat dan setia kepada firman Allah. Dan bukan hanya dia saja, dia mengajarkan kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Mari kita nyanyikan lagu ini, Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh jadi seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik mau belajar hidup taat dan setia kepada Tuhan? Tentu saja ya, kita nyanyikan lagu ini. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saatnya kita duduk dengan tenang, ya. Kita siapkan telinga kita mendengarkan firman Tuhan, mata kita untuk membaca firman Tuhan, pikiran dan hati kita untuk apa? Merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan.
Halo adik-adik semuanya, Shalom. Nah, seperti yang Lause janjikan minggu lalu, setelah dari mendengarkan firman Tuhan, Lause akan mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi pemenang dari perlombaan 17 Agustus kemarin, yaitu perlombaan mewarnai dan juga melukis. Oke, adik-adik pasti sudah nggak sabar ya. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ayo kita berdoa, kita minta Allah Roh Kudus menolong kita, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dengan baik, kita buka telinga kita biarkan Tuhan menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita renungkan baik-baik. Kita tanam dalam hati kita renungkan baik-baik, dan kemudian kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan tidak lupa untuk menceritakan kembali firman Tuhan itu kepada keluarga kita, kepada adik kakak kita, kepada teman-teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dengan sungguh-sungguh mendengarnya dengan baik. Tuhan tolong supaya tidak ada gangguan di sekitar kami ketika firman Tuhan disampaikan. Mohon pimpinanmu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, hari ini Lause butuh bantuan adik-adik untuk menghitung. Ya, nah adik-adik yang jago menghitung, bantu Lause ya. Lause punya soal seperti ini. 1 hasta sama dengan 45 cm. Ya, 1 hasta 45 cm sama dengan 0,45 meter. Maka panjang 300 hasta. Kira-kira berapa meter ya? Berarti 300 dikali 0,45. Ayo, bisa menghitung? Ayo, yang kelas obedience, kelas trust, honesty yang sudah bisa berhitung, ayo kita hitung. Panjang 300 hasta, berarti berapa meter? Ya, benar sekali. 135 meter. Selanjutnya, setelah panjang, lebar. Lebar 50 hasta. 50 hasta berarti 50 kali 0,45. Ayo cepat dihitung. Sudah dapat? 50 kali 0,45. Berapa jadinya? 22,5 meter. Nah, panjang sudah ada, lebar sudah ada. Satu lagi deh, tinggi. Kalau tingginya 30 hasta, 30 kali 0,45 meter. Berapa ya? Sudah dapat? Ya, 13,5 meter. Wah, hebat sekali adik-adik bisa berhitung dengan baik. Nah, dan dibandingkan dengan lapangan sepak bola yang panjangnya sekitar 90-120 meter, berarti adik-adik, Bahtera Nuh masih lebih panjang. Lebarnya sekitar 2 kali lebih lebar dari gereja kita. Dan tingginya setinggi bangunan 3 atau 4 lantai. Wah, besar, lebar, panjang, dan tinggi bukan? Nah adik-adik, Bahtera Nuh yang sebesar itu, ukurannya yang sebesar itu dicatat di dalam Alkitab. Dan Allah memerintahkan Nuh untuk mengerjakannya. Tapi Nuh tidak sendirian loh. Nuh ditemani dan dibantu oleh ketiga anak laki-lakinya. Nah adik-adik, kisah Nuh ini adik-adik bisa baca dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasalnya yang ke-7.
Adik-adik tentu hari ini punya banyak waktu dan bisa membaca bagian firman Tuhan ini. Nah, adik-adik yang terkasih, tanpa membantah, Nuh dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nuh sangat patuh pada apa yang Tuhan tentukan untuk dia lakukan. Setelah membuat bahtera itu, Tuhan kemudian menyuruh Nuh memasukkan binatang-binatang ke dalam bahtera itu sepasang-sepasang dengan ketentuan Tuhan ya. Dan Nuh melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kemudian Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu ketika semuanya sudah siap. Binatang-binatang sudah masuk, semuanya sudah masuk. Sehingga ketika Tuhan menutup pintu bahtera Nuh, tidak ada lagi yang bisa masuk maupun keluar dari bahtera itu. Nah adik-adik, setelah semuanya sudah terlindungi di dalam bahtera, yaitu Nuh, istrinya, 3 orang anak laki-lakinya beserta dengan istri-istri dari ketiga anaknya, maka Tuhan mulai menurunkan hujan yang sangat lebat. Sehingga semua air yang meluap itu menutupi seluruh bumi dan menyapu semua yang ada waktu itu. Baik itu manusia, baik itu hewan, binatang-binatang, pohon-pohon, bahkan yang berada di tempat tinggi sekalipun semuanya hilang, tertutup air. Hanya mereka yang berada dalam bahtera Nuh, bahtera itulah yang diselamatkan. Karena Nuh yang setia dan taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dan Nuh sendiri dari kebinasaan. Adik-adik, demikian juga Tuhan selalu menjaga dan memelihara orang-orang yang dekat dengannya. Kalau adik-adik ingat cerita Yusuf, Daniel, dan Musa, dan orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan, adik-adik bisa menemukan kalau mereka semuanya itu adalah orang-orang yang selalu dekat dan bersandar kepada Tuhan. Dan tidak mau terpengaruh oleh godaan iblis. Ataupun ajakan dari dunia sekitar mereka yang dapat membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, sama halnya dengan Nuh yang selalu dekat dengan Tuhan, membuat Nuh tidak tergoda dengan dunia di sekitarnya. Padahal semua orang yang ada di sekitarnya waktu itu berbuat jahat dan berdosa pada Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik juga melihat kalau sekarang ini dunia sekitar kita banyak yang berbuat jahat dan dosa? Apa saja kejahatan yang diperbuat manusia? Misalnya, pencurian, perampokan. Kita juga mendengar peristiwa ada pembunuhan ataupun ada orang-orang yang korupsi. Dan adik-adik sebagai pelajar, juga jangan lupa kalau ada juga kejahatan ataupun dosa yang bisa adik-adik lakukan. Misalnya, menipu orang tua, berbohong kepada orang tua, atau berbohong kepada guru. Menyontek, mencuri barang milik orang lain. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai dilakukan adik-adik. Tetapi, apalagi kalau menjadi kebiasaan. Karena, kalau kita biasa melakukan dosa yang menurut kita itu dosa yang kecil, maka dosa yang kita anggap kecil semakin hari akan semakin besar dalam hidup kita. Semakin hidup kita tidak memperkenankan hati Tuhan. Dosa tetap dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa, semuanya menyakiti hati Tuhan dan tidak memperkenankan hati Tuhan. Adik-adik, supaya adik-adik tidak tergoda, apalagi terbiasa melakukan dosa. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus selalu dekat dengan Tuhan.
Adik-adik, Lause, kita harus rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan baik-baik melalui ibadah online seperti hari ini. Sehingga jika ada godaan iblis datang pada kita, kita dapat melawannya dengan apa? Doa dan firman Tuhan. Mari adik-adik, hari ini kita mau menjadi anak-anak yang taat dan selalu ingat akan pemeliharaan Tuhan bagi kita dan mau hidup dekat pada Tuhan. Adik-adik, yuk kita baca ayat hafalan di samping Lause ini. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Firman Tuhan katakan apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi kita baca Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Adik-adik, mari hari ini kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Selalu ingat, firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar seperti Bapak Nuh yang hidupnya taat setia kepada Tuhan. Tolong kami untuk belajar setiap hari, berdoa, membaca firman Tuhan, sehingga hidup kami tetap di dalam Tuhan. Ketika ada godaan iblis datang, tolong kami supaya kami kuat dan kami siap melawannya dengan doa dan firman Tuhan. Tuhan, biarpun kami masih kecil, kami masih muda, namun Tuhan tetap jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ada kreativitas dalam bentuk video yang mau Lause sharingkan. Nah, adik-adik, ini adalah kreativitas yang dibuat oleh Lause Lili. Nah, oleh sebab itu adik-adik nanti boleh menirunya dan setelah selesai dari sekolah minggu ini, adik-adik boleh membuatnya. Oke?
bagus ya kreativitasnya. Ya, adik-adik boleh coba untuk membuatnya setelah selesai dari ibadah online ini ya. Oke, saatnya kita memberikan persembahan adik-adik. Mari kita memberikan persembahan dengan kesungguhan hati kita. Walaupun hari ini kita masih ibadah online di rumah kita masing-masing, namun kalau papa mama memberikan uang jajan, mari simpan dengan baik uang jajan itu atau titip ke papa atau mama. Nanti kalau sekolah minggu udah kembali boleh berlangsung seperti biasa, adik-adik sudah boleh kembali ke gereja, adik-adik boleh membawa persembahan ini dan persembahkanlah ini untuk pekerjaan Tuhan. Nah adik-adik, sesuai dengan janji Lause minggu kemarin, bahwasanya Lause akan mengumumkan beberapa pemenang, yaitu lomba mewarnai dan melukis ya. Nah Lause akan bacakan, pasti adik-adik udah siap-siap ya mendengarnya. Untuk lomba mewarnai kelas kecil ataupun kelas batita joyful, Lause mau bacakan. Juara ketiga adalah Raf. Berikan tepuk tangan dong. Yeay, Raf. Juara kedua dari kelas Joyful adalah Vista. Yeay. Ini dia hasil-hasil mewarnai mereka. Dan juara yang pertama, siapakah itu? Amora. Yeay. Adik-adik, terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi dalam mewarnai, semuanya bagus. Tapi karena sesuai dengan janji Lause harus memilih juara 1, 2, dan 3. Maka hari ini Lause umumkan adik-adik akan mendapatkan hadiahnya. Oke, yang belum menang tidak apa-apa, masih akan ada perlombaan-perlombaan lainnya di waktu yang akan datang. Oke, sekarang untuk kelas Kindness. Ya, Lause bacakan juara yang ketiga. Juara ketiga dari kelas Kindness adalah Caca. Yeay. Juara kedua, ayo deg-degan siapa nih? Tiara. Yeay, Tiara. Dan juara yang pertama adalah siapa? Cleo. Yeay. Semangat adik-adik kelas Kindness yang sudah memberikan hasil karya kalian. Biarpun hari ini ada yang tidak Lause bacakan, adik-adik yang belum juara jangan kecil hati ya. Tetap semangat memberi yang terbaik. Oke, adik-adik yang juara 1, 2, 3 Lause akan kirimkan hadiah ke rumah kalian masing-masing. Oke, sekarang dari kelas Caring. Ya, udah siap-siap kelas Caring? Juara ketiga, ini melukis ya, melukis. Juara ketiga, kelas Caring. Juara ketiga. Yap, Valentino. Yeay, Valentino. Juara kedua, Cindy. Tepuk tangan untuk Cindy. Dan juara yang pertama adalah Lenvin. Ya, adik-adik, terima kasih sudah memberikan hasil karya kalian dan tetap semangat belajar, memberikan talenta kalian untuk kemuliaan Tuhan. Oke, hadiah akan Lause kirimkan. Ya, sekarang yang terakhir dari kelas Obedience, juga lomba melukis bebas ya, melukis bebas tema kemerdekaan. Tereng, juara ketiga. Siapa dia? Siapa dia? Kathleen, semangat Kathleen, juara ketiga. Juara kedua, juara pertama, ini saingannya ketat sekali. Semuanya bagus, dari juara 3, 2, 1 semuanya bagus. Lause bingung memilihnya, tapi harus memilih ya. Oke, juara kedua adalah Alin. Yes, selamat kepada Alin. Dan juara pertama adalah Shannon. Berikan tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk semua hasil karyanya. Hadiah akan Lause kirimkan ke rumah kalian masing-masing. Tetap semangat belajar online. Yang belum dapat hadiah, yang belum ada juara, tidak apa-apa. Jangan kecil hati. Tetap semangat.
Adik-adik, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Tetap semangat walaupun belajar online di rumah. Oke, kalau ada pelajaran yang mungkin tidak dimengerti, ayo jangan malu-malu. Tanya kepada papa atau kepada mama atau kepada adik atau kakak. Oke? Nah, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam belajar, dalam bermain, dan dalam segala hal, ya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai adik-adik dan sukacita Tuhan Yesus selalu hadir dalam hati kamu dan keluarga kamu. Tuhan Yesus memberkati. Bye, sampai jumpa minggu depan.